Buron tersangka kasus pembobolan Bank BNI Maria Pauline Lumowa diekstradisi dari Serbia dan dijadwalkan tiba. Maria Pauline Lumowa, buron tersangka kasus pembobolan Bank BNI, telah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Maria dijemput oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli dan akan mengikuti serangkaian pemeriksaan kesehatan termasuk tes swab. Pauline dibawa dari Beograd, Serbia dan akan melakukan proses hukum di Indonesia. Dan pemirsa, bagaimana suasana terkini langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten? Kita langsung tersambung dengan rekan kami, ada Bayu Pradana di Bandara Soekarno-Hatta. Bayu, bagaimana suasana terkini kedatangan dari Maria Pauline Lumowa yang saat ini tiba di Bandara Soekarno-Hatta? Ya, Lufi, baru saja Menkumham dan juga Maria Pauline Lumowa beserta juga rombongan dari Serbia ini tiba di Terminal VIP 3 Bandara Soekarno-Hatta, di mana kedatangan tadi juga kami baru saja melihat Menkumham yaitu Yasona Lauli ini baru saja tiba dan langsung melakukan beberapa prosedur sebelum nantinya melakukan press conference. Saya akan mengajak juru kamera Sadu Santobudi untuk sedikit melihat seperti apa suasana di Terminal VIP 3 Bandara Soekarno-Hatta saat ini, di mana tadi Menkumham Yasona Lauli ini sudah mengisi beberapa prosedur yang sebelum nantinya melakukan konferensi pers kepada media. Dan juga Lofi dan juga pemirsa, ini merupakan salah satu protokol yang harus dilakukan. Ini terkait untuk sebagai usaha juga memutus penularan COVID-19 yang memang di bandara ini menjadi salah satu tempat yang juga rentan. Dan nantinya usai mengisi beberapa berkas dan juga mengurusi beberapa data dan pengecekan thermal dilakukan nantinya baik dari Menkumham Yasona Lauli maupun Maria Pauline Lumowa dan juga rombongan ini nantinya akan melakukan tes swab ya untuk memastikan bahwa mereka dalam keadaan sehat. Dan setelah itu nantinya mungkin juga dari informasi yang kami dapatkan mungkin nantinya akan melakukan istirahat selama beberapa menit dan nantinya langsung menyapa awak media untuk melakukan konferensi pers untuk menjelaskan bahwa memang ini yang ditunggu-tunggu selama 17 tahun Maria Pauline Lumowa ini menjadi buronan dari kasus pembobolan Bank BNI. Bermula dari tahun 2002, di mana Maria Pauline Lumowa atau Maria Lumowa ini melakukan aksinya untuk membobol Bank BNI dan akhirnya membawa uang sebesar 1,7 triliun dalam kurs USD dan juga euro. Pada kurs tersebut berjumlah 1,7 triliun rupiah, di mana dengan berbagai alasan dan juga menyerahkan letter of credit secara fiktif. Namun beberapa saat setelah itu juga Bank BNI ini merasa ada yang tidak beres dan juga ada yang janggal dari transaksi tersebut dan langsung melakukan penyelidikan kepada transaksi yang dilakukan oleh Maria Pauline Lumowa. Dan setelah penyelidikan dilakukan pada September 2003, Maria Pauline Lumowa ini ditetapkan sebagai tersangka. Namun sayang Maria Lumowa ini sudah pergi ke Singapura pada saat itu dan memang diketahui selama 17 tahun hingga hari ini Maria Pauline Lumowa ini berpindah-pindah negara. Salah satunya adalah Maria Lumowa ini sering sekali berpergian ke Belanda dan juga ke beberapa negara yang memang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia, dan juga Indonesia terus-menerus melakukan upaya untuk mengusut hukum dari Maria Lumowa. Di mana pada tahun 2010 dan juga 2014 Indonesia berupaya untuk melakukan permohonan ekstradisi bersama Belanda. Namun pada saat itu Belanda menyatakan bahwa sejak tahun 1979 Maria Lumowa ini sudah menjadi warga negara Belanda. Dari adanya permohonan ekstradisi yang dilakukan Indonesia, pada saat itu kerajaan Belanda tidak mengabulkan permohonan dari
Indonesia untuk melakukan ekstradisi dari Maria Lumowa, dan Belanda justru menawarkan bahwa nantinya Maria Lumowa ini dapat diproses secara hukum di Belanda. Dan sementara itu juga ini penawaran ekstradisi ini dilakukan Indonesia secara 2 kali pada tahun 2010 dan juga 2014. Namun memang keduanya tidak memiliki kesepakatan dan akhirnya tidak dapat untuk melakukan ekstradisi kepada Maria Lumowa. Dan pemirsa, saya akan sekali lagi mengajak juru kamera Sadu Santobudi untuk sama-sama melihat seperti apa suasana di Terminal VIP Terminal 3 Soekarno-Hatta saat ini, di mana persiapan untuk menyambut Maria Lumowa kedatangan di Indonesia ini dilakukan. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan awak media yang sudah hadir sejak pagi tadi. Ini sedang bersiap-siap untuk melihat seperti apa nanti pemulangan dari Maria Pauline Lumowa yang merupakan buronan kasus Bank BNI semenjak 2002 dan juga 2003 lalu. Dan kembali kami informasikan informasi terkait Maria Lumowa. Ini juga Maria Lumowa juga akhirnya ini pergi ke Serbia, dan Maria ditangkap oleh Interpol di Serbia pada tanggal 19 Juli 2019 lalu. Namun Indonesia baru kembali melakukan upaya ekstradisi Maria ini pada tanggal 6 April 2020 lalu, dan akhirnya Serbia ini memiliki kesepakatan bersama Indonesia untuk mengekstradisi Maria. Dari 2019 hingga 2020 yang bertepatan pada hari ini kepulangan Maria Lumowa ini juga kalau kita lihat ini ada waktu setahun, dan kami belum tahu seperti apa rumitnya untuk melakukan ekstradisi dan juga penawaran untuk melakukan ekstradisi Maria Lumowa. Meski demikian, dari informasi yang kami dapatkan dari Kementerian Kumham, ini penawaran demi penawaran secara profesional kepada beberapa pejabat dan juga petinggi di Serbia ini dilakukan. Di antaranya juga kasus dari Maria Lumowa ini juga menyita perhatian dari Presiden Serbia, yaitu Aleksandar yang merupakan presiden dari Serbia, di mana juga ini dijelaskan oleh Yasona Lauli bahwa ini merupakan salah satu kasus yang memang dari jarang sekali kasus yang menyita perhatian pemimpin dunia. Kendati demikian, Lovi dan juga pemirsa, beberapa upaya ini terus dilakukan sehingga akhirnya ekstradisi ini sepakat, dan juga Serbia ini juga sebagai tanda balas budi kepada Indonesia setelah 2015 lalu. Indonesia ini sempat membantu juga Serbia untuk melakukan ekstradisi untuk satu kasus yang berasal dari Serbia. Dan juga saat ini akhirnya pada hari ini bertepatan pada pukul 10.30 tadi pesawat dari Serbia ini sudah mendarat, yang dimana Maria Lumowa ini langsung dijemput oleh Kumham, Menkumham maksud kami, yaitu Yasona Lauli, dan nantinya press conference atau penjelasan kepada awak media ini akan dilakukan seperti apa rumitnya untuk mencari atau menangkap dari Maria Lumowa yang memakan waktu hingga 17 tahun lamanya, dan nanti seperti apa hukuman lanjutan yang akan diterima oleh Maria. Lovi. Baik, terima kasih Bayu Pradana melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pemirsa, buron 17 tahun Maria Pauline Lumowa dalam kasus pembobolan Bank BNI sebesar 1,7 triliun rupiah tiba di Indonesia. Maria dibawa langsung oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli dari Serbia. Pesawat yang membawa rombongan Menteri Hukum dan HAM serta Maria Pauline buron 17 tahun dalam kasus pembobolan Bank BNI sebesar 1,7 triliun rupiah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Rombongan tiba dari Serbia setelah merampungkan kesepakatan handing over atau ekstradisi Maria Pauline dari Serbia ke Indonesia. Dan pemirsa, bagaimana proses pemeriksaan kesehatan Maria Pauline Lumowa di Bandara Soekarno-Hatta? Kita kembali terhubung dengan Bayu Pradana. Bayu, bagaimana serangkaian proses pemeriksaan kesehatan yang dijalani oleh Maria Pauline Lumowa?
Ya, Lofi, kembali kita sampaikan dan sementara saya akan mengajak kembali juru kamera Sadu Santo Budi untuk sama-sama kita melihat seperti apa proses di mana ini sudah terdengar keriuhan kembali dari awak media dan sepertinya ini adalah Maria Pauline Lumowa yang sudah diturunkan. Kita coba lihat, Lofi dan juga pemirsa. Memang ini tadi setelah Menkumham Yasona Lawli sudah turun dan menjalani proses, ini sudah ada kembali keriuhan dan kami melihat ada baju warna oranye di sana, Lofi dan juga pemirsa, di mana ini baru saja Maria Pauline Lumowa ini diturunkan dan akan melangsungkan beberapa step yang memang menjadi protokol sebelum nantinya dilakukan press conference. Kami melihat di sana ada Maria Pauline Lumowa yang mengenakan pakaian oranye dan juga topi coklat. Di sana yang memang awak media berbondong-bondong untuk mengamankan visual dan juga meminta kejelasan dari buronan selama 17 tahun lamanya dari pembobolan kasus BNI sebesar 1,7 triliun pada kurs 2002 dan juga 2003 saat itu dalam bentuk USD dan juga Euro. Dan memang kedatangan Maria Pauline Lumowa ini menjadi salah satu yang ditunggu-tunggu setelah 17 menjadi buron. Walaupun memang sejak pagi tadi kami awak media juga sudah diberikan tempat dan diminta untuk secara tertib melakukan, namun juga ini menjadi salah satu momen yang tunggu-tunggu selama 17 tahun. Sehingga kedatangan dari Maria Pauline Lumowa ini baru saja menyita banyak perhatian publik sekali. Dan nantinya Maria juga akan melakukan tes kesehatan, diantaranya juga swab test untuk memastikan bahwa memang nantinya press conference ini bisa dilakukan. Memang beberapa upaya untuk mengekstradisi Maria Lumowa ini dilakukan, di mana sedikitnya dari Serbia saja memakan waktu 1 tahun dari 19 Juli 2019 hingga 6 April ekstradisi dilakukan dan baru kembali ke Indonesia pada hari ini. Dan memang dari informasi sementara yang kami dapatkan dari Kemenkumham, ini ada beberapa kendala yang dialami untuk mengekstradisi Maria Lumowa. Di antaranya yaitu Lofi dan juga pemirsa adanya upaya dari Maria Lumowa dan juga tim kuasa hukumnya untuk kembali membebaskan diri. Sementara itu juga ada satu pernyataan bahwa dikatakan ada upaya dari satu negara di Eropa yang mencoba untuk menggagalkan ekstradisi ini. Namun tidak secara gamblang disebutkan negara apa yang mengupayakan pengagalan ekstradisi ini dan apa motif dari upaya pengagalan ekstradisi ini. Kami belum mengetahui, kami masih akan menunggu seperti apa press conference yang akan diselenggarakan di sini. Dan saat ini pun penyelenggaraan untuk tes kesehatan yaitu swab test kepada Menkumham serta rombongan serta juga Maria Pauline Lumowa ini masih dilakukan hingga nantinya akan dilakukan press conference untuk kejelasan seperti apa hukum yang akan diterima dari buronan selama 17 tahun Maria Pauline Lumowa. Lofi. Baik, Bayu, bagaimana persiapan serangkaian proses yang akan dijalani Maria Pauline Lumowa di Bandara Soekarno-Hatta saat ini? Baik, Lofi dan juga pemirsa, serangkaian persiapan untuk melakukan press conference yang nantinya akan diselenggarakan. Ini memang sudah dipersiapkan sejak pagi tadi, di mana selain persiapan press conference, kami awak media juga diminta untuk menempati posisi yang telah disediakan. Selain itu juga para petugas juga mempersiapkan untuk tes kesehatan, Lofi dan juga pemirsa, di mana ini menjadi salah satu protokol yang memang harus dijalani dari kedatangan dari luar negeri, di mana swab test akan dilakukan. Sementara tadi juga kita sudah melihat adanya prosedur yang dilakukan baik dari Menkumham dan juga tadi Maria Lumowa yang juga sudah selain melakukan untuk pengisian data, thermal check, nantinya juga akan melakukan swab test yang akan dilakukan sebelum nantinya press conference ini akan dimulai. Sementara tadi juga semenjak pesawat turun kami juga mendapatkan informasi dan kami harus menunggu beberapa saat sehingga tadi juga Menkumham baru saja tiba untuk melakukan beberapa tes tersebut yang kami sebutkan tadi untuk melakukan tes kesehatan. Dan ada selang beberapa waktu sehingga Maria Lumowa tadi kembali diturunkan.
memang penurunan dari Maria Lumowa ini tadi juga menyita banyak perhatian dari awak media yang memang ini menjadi salah satu momen yang tunggu-tunggu setelah 17 tahun Maria Lumowa menjadi buronan dari uang 1,7 triliun rupiah yang dibawanya pada saat itu. Sementara itu kami masih menunggu nanti apakah seperti apa press conference ini akan dilakukan dan seperti apa nantinya hukuman dan juga alasan mengapa butuh waktu 1 tahun dari 19 Juli 2019 hingga hari ini untuk membawa pulang Maria Lumowa. Apakah memang penawaran yang diberikan oleh Serbia dan juga Indonesia begitu rumit atau seperti apa, kami masih menunggu untuk nantinya penjelasan secara resmi. Namun dari informasi yang kami dapatkan memang ini pemulangan dari Maria Lumowa dan juga ekstradisi yang dilakukan oleh Indonesia terkait 17 tahun buronan ini memang mengalami penawaran yang cukup panjang dan juga harus meminta banyak dari pejabat dan juga pemimpin negara Serbia, di mana juga ini menyita perhatian dari Presiden Serbia juga, dan juga penawaran juga harus dilakukan kembali sehingga hari ini yaitu ekstradisi dari Maria Lumowa ini akan dilakukan. Dan sementara itu juga nantinya masih ada beberapa kemungkinan dari hukuman Maria Lumowa, di mana kami juga belum mendapatkan informasi kemanakah Maria Lumowa nantinya usai press conference ini akan dibawa. Ada 3 opsi yang memang menjadi pilihan, di mana yang pertama Maria akan dibawa ke Barreskrim, kedua akan dibawa ke Kemenkumham, ataukah Maria nantinya akan langsung dibawa ke lapas perempuan. Ini yang masih belum tahu apakah nantinya 3 tempat, salah satu dari 3 tempat ini Maria yang manakah yang akan ditempati oleh Maria nantinya. Dan sementara itu saat ini kondisi terkini yang kami dapat sampaikan, selain para petugas, awak media juga sudah diminta untuk kembali bersiap-siap untuk nantinya menyaksikan press conference kejelasan dari hukum yang akan didapatkan oleh Maria Lumowa, dan juga sejumlah aparat ini sudah bersiap-siap untuk mengamankan berjalannya press conference ini. Lofi. Baik, Bayu, kita masih menunggu bagaimana konferensi pers yang akan berlangsung langsung dari Bandara Soekarno-Hatta. Terima kasih untuk sementara Bayu Pradana. Pemirsa, Maria Pauline Lumowa berhasil kabur 1 bulan sebelum ia ditetapkan sebagai tersangka kasus pembobolan kas BNI cabang Kebayoran Baru. Sempat kabur ke Singapura hingga Belanda, akhirnya pelarian Maria berakhir di Serbia. Kasus pembobolan kas BNI cabang Kebayoran Baru 17 tahun lalu dimulai saat Maria Lumowa dan Adrian Wauruntu mengajukan pinjaman melalui PT Gramarindo Group. Pinjaman dilakukan melalui letter of credit atau LC fiktif. Pada Oktober 2002 hingga Juli 2003, BNI cabang Kebayoran Baru mengucurkan pinjaman senilai 136 juta dolar Amerika Serikat, dana 56 juta euro. Total pinjaman ini senilai total 1,7 triliun rupiah. Berdasarkan kurs saat itu, pada bulan Juni 2003, BNI yang curiga dengan transaksi keuangan PT Gramarindo Group mulai menyelidiki dan mendapati kejanggalan. Kasus temuan LC fiktif ini kemudian dilaporkan ke Barreskrim Polri. Namun sebulan sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Maria Lumowa kabur ke Singapura pada September 2003. Selama buron, Maria diketahui berada di Singapura dan Belanda. Pemerintah Indonesia 2 kali mengajukan proses ekstradisi ke pemerintah Belanda. Mengingat sejak tahun 1979, Maria Lumowa telah menjadi warga negara Belanda. Namun permintaan itu ditolak pemerintah Belanda. Pelarian Maria berakhir saat ia tertangkap NCB Interpol Serbia di Bandara Internasional Niko Tesla 16 Juli 2019 lalu. Dan berkat kerjasama dan kesepakatan kedua negara, Maria Lumowa akhirnya diekstradisi ke Indonesia bersama tim yang dipimpin Menkumham Yasona Lawli.
Dan pemirsa, ini adalah persiapan konferensi pers yang akan disampaikan langsung Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli terkait penangkapan buron 17 tahun Maria Pauline Lumowa. Buron tersangka kasus pembobolan Bank BNI Maria Pauline Lumowa diekstradisi dari Serbia dan tiba di Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Proses ekstradisi dilakukan oleh delegasi pemerintah yang dipimpin langsung oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli. Menkumham secara resmi menyelesaikan proses handing over atau penyerahan buronan atas nama Maria Pauline Lumowa dari pemerintah Serbia. Upaya ekstradisi Maria tak lepas dari diplomasi hukum dan hubungan baik antar negara serta komitmen pemerintah dalam penegakan hukum. Pemulangan Maria juga sempat mendapat gangguan berupa upaya hukum agar dapat lepas dari proses ekstradisi dan ada upaya dari sebuah negara untuk mencegah ekstradisi yang terwujud. Namun lewat pendekatan tingkat tinggi dengan para petinggi pemerintah Serbia dan mengingat hubungan sangat baik antara kedua negara. Dan pemirsa, sambil menunggu konferensi pers langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, saat ini buron 17 tahun Maria Pauline Lumowa sedang menjalani rapid test di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ekstradisi Maria tak lepas dari hubungan baik antara kedua negara, Indonesia dan Serbia, yang sebelumnya permintaan Serbia untuk mengekstradisi pelaku pencurian data nasabah pada tahun 2015 juga dikabulkan oleh Indonesia. Maria Pauline Lumowa merupakan salah satu tersangka pelaku pembobolan kas Bank BNI cabang Kebayoran Baru senilai 1,7 triliun rupiah lewat letter of credit atau LC fiktif. Kasusnya berawal pada periode Oktober 2002 hingga Juli 2003, yang ketika itu Bank BNI mengucurkan pinjaman senilai 136 juta dolar Amerika Serikat dan 56 juta euro atas atau sama dengan 1,7 triliun rupiah dengan kurs saat itu kepada PT Gramarindo Group yang dimiliki Maria Pauline Lumowa dan Adrian Waworuntu. Dan saat ini Maria Pauline Lumowa sedang menjalani pemeriksaan kesehatan atau rapid test sebelum menyampaikan konferensi persnya langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dan pemirsa, inilah visual langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, di mana saat lagi akan disampaikan konferensi pers langsung oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli terkait penangkapan buron 17 tahun Maria
Pauline Lumowa. Dan kita akan segera mengikuti konferensi pers yang akan disampaikan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly. Dari buron 17 tahun Maria Pauline Lumowa yang akan disampaikan langsung oleh Menkumham Yasona Laoly, juga didampingi oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Kami hanya sebentar menunjukkan Ibu MPL. Setelah itu nanti kita melakukan konferensi pers yang dimulai oleh Pak Menko Polhukam. Ini hanya untuk ditunjukkan bahwa orangnya yang kita bawa adalah yang bersangkutan. Silakan. Nanti setelah itu beliau akan dikirim langsung ke Barreskrim. Proses yang sekarang tadi. Baik, adik-adik semua, beliau sudah di rapid test, nanti juga beliau itu sudah memperoleh surat keterangan sehat dari sesuai protokol COVID dari pemerintah Serbia. Kemudian sudah melakukan proses keimigrasian, bukan saja, dan sekarang akan kita serahkan ke Barreskrim Polri untuk ditindaklanjuti proses hukum yang berlaku sesuai ketentuan perundang-undangan. Kami persilakan Pak Menko. Saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini baru saja saudara lihat seorang yang biasa kalau Pak Menkumham tadi menyebut Ibu MPL, tapi karena tadi yang sudah berteriak juga namanya itu Ibu Maria Pauline Lumowa ya, itu sudah bisa kita temukan yang selama tidak kurang dari 16 atau 17 tahun menjadi buronan, sudah ditetapkan tersangka, kemudian keluar atau lari dari Indonesia, tinggal di Belanda. Selama itu pula kita mencarinya, dan sejak setahun lalu itu tertangkap, terjejak di Serbia sejak bulan Juli tahun 2019.
Kemudian sesudah melalui proses yang panjang dan diam-diam, berterima kasih nih kepada Bapak Menteri Hukum dan HAM, bekerja dalam senyap, tidak ada yang tahu, tidak ada yang mendengar, karena memang harus bekerja secara hati-hati. Pak Menkumham selama setahun itu pula melakukan komunikasi dengan pemerintah Serbia, sehingga pada akhirnya tadi malam atau kemarin sudah diserahkan secara resmi melalui proses saling kerjasama hukum, namanya MLA, Mutual Legal Assistance. Atas nama pemerintah Indonesia, saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Serbia, yang nanti Pak Menkumham akan menceritakan betapa baiknya kerjasama yang dilakukan dan fasilitas serta bantuan yang diberikan oleh Presiden Serbia, sehingga buronan ini menjadi kita bisa bawa. Bayangkan kalau lewat kira-kira seminggu dari sekarang, kira-kira kemungkinan akan lolos lagi. Karena pada tanggal 17 akan datang masa penahanan di Serbia habis dan harus dilepas kalau tidak segera terjadi kesepakatan penyerahan ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Serbia, dan saya tadi sudah berbicara langsung dengan Maria Pauline Lumowa. Saya katakan hukum akan memperlakukan dia dengan baik, akan memperhatikan hak-hak asasinya. Bantuan hukum tetap harus diberikan, boleh menunjuk pengacaranya sendiri, dan Ibu Pauline tadi sudah mengatakan punya kuasa hukum dari Kedubes, karena beliau sekarang menjadi warga negara Belanda. Saya kira itu pengantar dari saya. Rincian kisahnya akan disampaikan dan langkah-langkah berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Menkumham, Bapak Yasona Lauli. Nah, sesudah ini kami titip kepada Bareskrim untuk ditangani dengan sebaik-baiknya, dan untuk selanjutnya Kejaksaan Agung Republik Indonesia juga untuk menangani sesuai dengan proses yang tersedia oleh hukum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Menko Polhukam, ada Irjen Kemenkumham di sini, ada Pak Dirjen Central Authority kita, ada dari Dirjen HAM, dari Kejaksaan, dari Kemenko Polhukam juga, dari BIN, tentunya dari Bareskrim. Ya, tim kami yang berangkat ke sana cukup lengkap, termasuk dari Kemenlu. Ya, jadi adik-adik semua, teman-teman, ini adalah proses pencarian panjang yang kita lakukan untuk menunjukkan bahwa negara kita adalah negara hukum. Kita mencoba sebaik mungkin. Perjalanannya ini memang agak tertutup, ya. Beliau sudah ditangkap 16 Juli 2019 di Bandara Internasional Nikola Tesla Beograd berdasarkan red notice. Sebelumnya, seperti juga barangkali adik-adik tahu, setelah melarikan diri ke Singapura, kemudian lari ke Belanda, ya, kita sudah melakukan upaya-upaya hukum juga untuk meminta agar yang bersangkutan diekstradisi dari Belanda 2 kali, ya. Tapi pemerintah Belanda menolak dengan alasan kita belum mempunyai perjanjian ekstradisi dengan Belanda. Nah, pada waktu beliau ke Beograd 1 tahun yang lalu, ya, almost 1 year ago, ya, beliau tertangkap, ya, karena red notice Interpol dengan nomor kontrol A13611/12/2003, tanggal 20 Desember 2003, red notice-nya, ya. Nah, beliau adalah seorang pembobol BNI dengan yang lain-lain, dengan teman-temannya, melalui LC fiktif yang terjadi pada tahun 2003, ya, sebesar
Ini 1,2 triliun, itu tahun 2003. Jadi kalau dihitung sekarang mungkin kursnya sudah akan jauh lebih besar. Tersangka yang lain 10 orang telah dijatuhi pidana dan sedang menjalani hukuman. Nah, pasca tertangkapnya kita tulus merespons pemberitahuan dari pemberitahuan dari pemerintah Serbia, Interpol Serbia, ya, Dirjen AHU, beliau, ya, tahun lalu langsung mengirimkan surat permintaan ekstradisi tanggal 31 Juli 2019 tahun lalu. Jadi tertangkap tanggal 16 Juli, kita terus langsung menindaklanjuti dengan surat 31 Juli 2019. Kemudian kita susul lagi dengan surat tanggal 3 September 2019, yaitu permintaan percepatan proses ekstradisi yang disampaikan melalui surat AHU, nanti barangkali bisa dibagikan, ya, nomor-nomornya, tanggal 3 September 2019. Nah, jadi kemudian kita melakukan apa yang kita sebut pendekatan high level dengan pemerintah Serbia. Tim Kadif ikut serta sebelumnya ke sana, staf dari Kemenkumham, dari Dirjen AHU, dari Kadif Hub Binter, ya, sebagai Interpolnya kita. Terus melakukan upaya pendekatan, dan terakhir setelah ada negosiasi, saya sendiri saya melaporkan kepada Presiden melalui Pak Mensesnek bahwa diperlukan langkah-langkah high diplomacy, karena kalau kita lewat tanggal 16 mereka akan masa penahanannya akan berakhir dan mau tidak mau harus dibebaskan. Selama proses ini ada negara dari Eropa juga yang mencoba melakukan diplomasi untuk agar beliau tidak diekstradisi ke Indonesia. Dan ada pengacara beliau MPL yang mencoba melakukan upaya-upaya hukum juga, ya, upaya-upaya hukum juga yang menurut kemarin saya sebelum berangkat berbicara dengan asisten Menteri Kehakiman di bandara, beliau mengatakan ada upaya-upaya ya semacam melakukan suap, tetapi pemerintah Serbia committed, ya. Saya bertemu dengan Menteri Kehakiman yang diwakili oleh Wakil Menteri Kehakiman karena Menteri Kehakiman sedang cuti melahirkan. Saya bertemu dengan Menteri Luar Negerinya, Wakil Perdana Menteri, tetap komited, dan puncaknya pertemuan dengan Presiden Serbia. Saya menyampaikan titip salam Pak Presiden, beliau sangat menyambut hangat, ya. Beliau mengatakan persahabatan historik antara Indonesia dan Serbia akan tetap kita pelihara dan tingkatkan, tidak hanya dalam bidang politik, bidang hukum, ekonomi, dan budaya. Setelah itu kami melakukan proses, tentunya proses COVID, ya. Kita minta surat keterangan kesehatan karena kebetulan di sana juga sedang ada wabah pandemi. Kemudian kemarin sore jam 14 di handed over to us, ke kita, diserahkan ke kita melalui prosedur, diserahkan ke Central Authority Indonesia, AHU, Dirjen AHU. Dirjen AHU menandatangani penerimaannya. Kemudian kita serahkan ke Bareskrim. Ya, kita serahkan ke Bareskrim dan beliau dibawa ke pesawat dalam keadaan tangan diborgol, dan di pesawat tetap diborgol untuk alasan keselamatan penerbangan. Jadi dia didampingi oleh Bareskrim Polri, diapit oleh Bareskrim Polri selama penerbangan berjalan lancar, ya, tidak ada kurang suatu apapun. Dan pada hari ini seperti adik-adik lihat, kita berhasil membawanya ke Indonesia. Ini juga tidak terlepas dari kerjasama yang baik antara semua
lembaga, Kementerian Hukum dan HAM, tentunya Pak Menko Polhukam. Sebelum berangkat saya sudah melaporkan kepada Pak Menko. Sebelum berangkat saya sampaikan kepada Pak Menko, kita rahasiakan dulu. Juga kepada Mensesnek dan KSP pada waktu itu kita rahasiakan sebelum betul-betul yang bersangkutan ada di tangan kita. Jadi ada Bareskrim, ada BIN, Kadiphub Binter, dari Kejaksaan, kita lengkap tim dari Kemlu. Jadi kita adalah KBRI. Dan saya sebagai Menteri Hukum dan HAM mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dubes Chandra Widya Yuda yang betul-betul bekerja dengan apik, baik, memuluskan upaya-upaya kita ini, upaya mengekstradisi Ibu MPL. Saya perlu sampaikan, walaupun kita tidak mempunyai perjanjian ekstradisi dengan, belum mempunyai perjanjian ekstradisi dengan Serbia, tapi dengan hubungan baik, dengan pendekatan-pendekatan diplomasi high level dalam bidang hukum dan persahabatan, akhirnya kita bisa membawa beliau kemari, ya, dapat dengan sukses kita bawa kemari supaya dapat menjalani proses hukum sebagaimana mestinya. Tentunya nanti kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Garuda, juga kepada Beni, ya, yang ikut bekerja sama. Pak Dirut Garuda, thank you very much, yang ikut bersama dengan kita, dan juga dengan BNI-nya tentunya sebagai stakeholder utama. Melalui proses hukum ini nanti setelah penyidikan, tentunya kami dan penegak hukum lainnya bersama-sama akan melakukan aset recovery. Kalau ada harta, diperkirakan masih ada, dan menurut data kita ada harta-harta yang di negara lain, masuk Belanda. Jadi ini barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini baik untuk bangsa. Saya katakan, you can run but you cannot hide. Ini barangkali yang mau kita, prinsip ini harus kita tegakkan terus. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan 3 atau 4. Pak Menteri. Baik, mohon izin Bapak Menko Polhukam, Bapak Menteri Hukum dan HAM, pimpinan tinggi media, dan seluruh yang hadir dalam konferensi pers. Mohon izin kami dari Biro Humas Hukum dan Kerjasama untuk memandu sesi pertanyaan yang akan kita terima dari para rekan-rekan media, Bapak Menteri Hukum dan HAM. Baik, teman-teman rekan media semuanya, kami berharap pertanyaan yang diajukan adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Menteri Hukum dan HAM. Kita fokus pada sukses Menkumham ekstradisi Maria Pauline Lumowa, tersangka pembobol BNI 1,7 triliun dari Serbia ke Indonesia. Kami persilakan teman-teman pers, tetapi dengan catatan menyebut nama dan dari media mana, dan langsung pada pertanyaan. Silakan. Kami mulai dari tengah kacamata. Silakan. Silakan, Mike. Langsung to the point. Menteri, untuk saya Irul, Pak Menko, Pak Menteri dari berita1.com. Terkait dengan Maria ini sekarang kan sudah warga negara Belanda ya Pak. Sejauh ini langkah apa yang akan ditempuh pemerintah terkait dengan Maria? Apakah nantinya akan didampingi oleh pihak kedubes juga? Terus terkait dengan penangkapan, ini kan Maria sendiri sudah ditahan di Serbia sejak tahun kalau tadi tidak salah dengar ya, tahun. Kenapa baru sebelum akhir masa penahanan dia baru bisa diekstradisi ke Indonesia? Mungkin terima kasih. Baik, siap Bapak. Satu aja ya. Baik, jadi sebagai warga negara asing, tentu kedubesnya dalam rangka perlindungan warga negara, konvensi Wina, ya, tentu akan kita beri akses ke konsuleran kepada beliau untuk melalui kedubesnya menunjuk lawyer, menunjuk penasihat hukum beliau
Tadi juga beliau sampaikan ketika Pak Menko menanyakan apakah sudah ada penasihat hukum, beliau menjawab, saya akan nanti berhubungan dengan Kedubes, ya. Maka sebagai negara hukum tentunya kita akan mematuhi standar-standar prosedur hukum yang berlaku. Ya, beliau berhak didampingi oleh pengacara dan tentunya negara di mana beliau menjadi warga negara akan melakukan perlindungan atau pendampingan bagi warga negara mereka. Kenapa baru sekarang? Ini memerlukan proses panjang. Saya katakan tadi karena dia warga negara, tentunya juga ada lobby-lobby, bukan hanya kita yang melobi. Ya, tentu ada negara lain juga yang melakukan lobby-lobby. Menurut penjelasan dari Pak Dubes, betul-betul ada juga upaya yang intens dari ya salah satu negara untuk melobi, ya, supaya yang bersangkutan tidak diekstradisi ke Indonesia. Tentunya Serbia juga adalah negara hukum. Mereka juga mempunyai proses ekstradisi, proses internal di Serbia melalui pemeriksaan pengadilan. Beliau juga didampingi pengacara di sana. Pengacara di sana terus melakukan upaya-upaya hukum. Ya, berkali-kali melakukan upaya hukum untuk mencegah ekstradisi tersebut. Jadi proses panjang ini tentunya harus kita penuhi, proses hukumnya harus kita penuhi. Dan setelah kita lihat bahwa masa penahanannya sudah mulai berakhir akhir Juli, maka mulai dari awal bulan yang lalu kita meningkatkan intensitas. Makanya ada surat kita meminta percepatan proses ekstradisi pada bulan Oktober. Bulan Oktober ya? Iya, bulan September. Kita minta proses percepatannya untuk dilakukan ekstradisi. Tentu tarik-menarik dan tentu prosedur-prosedur hukum harus kita lalui. Negosiasi sambil mereka pengacaranya terus melakukan upaya. Dan kita setelah mengetahui prosesnya tanggal 17 akan berakhir, kita meningkatkan intensitas lobby, intensitas pertemuan. Dan kemarin puncaknya setelah kita melihat ada green light yang baik, mengapa saya sampaikan kepada Pak Menko, mengapa kami perlu? Karena biasanya ekstradisi biasa itu cukup di anggota level teknis. Mengapa? Karena untuk menunjukkan keseriusan kita, untuk menunjukkan high level bahwa kita committed. Ya. Saya lapor melalui Mensesnek waktu itu rapat dengan Pak Menko. Saya katakan mohon sampaikan mohon izin kepada Pak Presiden. Pak Presiden mengatakan silakan jemput dan konferensi pers nanti bersama dengan Pak Menko Polhukam. Ini untuk menunjukkan bahwa memang kita committed untuk tujuan penegakan hukum. Walaupun mungkin orang sudah banyak lupa, tetapi hukum adalah hukum. Jadi ini barangkali yang bisa saya sampaikan. Next. Terima kasih Bapak. Silakan rekan media dari ujung kanan. Silakan. Mike. Langsung to the point. Terima kasih Pak Menteri. Ada dua pertanyaan. Saya Prisian dari Kompas TV. Tadi Pak Menteri menyampaikan akan ada. Silakan nama Mbak. Saya Prisian dari Kompas TV Pak. Christian. Terima kasih. Tadi Pak Menteri bilang akan menelusuri aset-aset yang masih tersisa dari tersangka. Mungkin itu dilakukan dengan Pak Menteri juga bisa konfirmasi bahwa tersangka sudah menjadi warga negara Belanda sejak tahun 1979. Apakah kemungkinan aset-asetnya sebagian besar berada di Belanda? Apakah akan ada kesuksesan diplomasi kembali yang bisa dilakukan oleh Menkumham untuk bisa mengambil kembali aset-aset yang seharusnya menjadi negara dengan negara Belanda kali ini yang Menteri bisa konfirmasi kita belum punya kerjasama ya Pak. Itu satu. Kemudian yang kedua, Pak Menteri, hari-hari ini ada setidaknya 2 kasus terkait dengan bank. Ada Bank Bali juga di Chandra. Pak Menteri mungkin bisa sampaikan kepada publik bagi tersangka korupsi yang melakukan upaya pelarian luar biasa berbelas-belas tahun, apakah ada pemberatan hukuman? Mohon maaf Mbak Pristi.
Cukup, saya kira Bapak sudah cukup. Baik. Silakan Bapak Baik. Menteri. Pertama dulu soal aset recovery. Tentu kita akan menempuh segala upaya hukum. Kita akan melakukan mutual legal system untuk melakukan freeze the asset first. Kemudian blokir akun dan lain-lain. Jadi upaya-upaya tentu itu baru bisa kita lakukan setelah proses hukum ada di sini. Nah, nanti proses Barreskrim, nanti ada penetapan, ada di bawah, sudah ada proses hukum. Ya. Jadi kalau sudah ada proses hukum, berdasarkan ini dia sudah ditetapkan tersangka, baru kita bergerak tentu dengan kerjasama Polri. Pemirsa, konferensi pers masih terus berlangsung disampaikan oleh Menkumham Yasona Lawli dan kita masih akan terus mengikuti pemeriksaan atau proses hukum yang akan dijalani oleh Maria Lumowa di Indonesia usai jeda, pemirsa.